Kita berdoa dulu, saudara-saudaraku alumni semua. Sesudah itu baru kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 15 yang nanti diatur oleh Luse, ya. Mari kita berdoa. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur karena pada malam ini kami kembali anak-anakmu alumni belajar firman Tuhan. Sama seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan dan Tuhan memujinya lebih daripada memuji Marta yang begitu sibuk, begitu giat. Dan Tuhan katakan telah mengambil bagian yang terbaik, tidak ada seorang pun merebut itu daripadanya. Dengan keyakinan seperti itu kami bersyukur karena kami menggunakan waktu ini untuk belajar dari firman, membaca, merenungkan, menggali. Berkatilah pembacaan firman yang sebentar kami lakukan dan penggaliannya serta diskusi kami sesudah ini. Mohon berkat-Mu kepada semua anak-anak-Mu dimanapun berada, dan mohon berkat-Mu kepada alat-alat yang kami gunakan. Jika ada roh-roh jahat bermaksud mengganggu kami mohon Tuhan Yesus hadir memberkati, menguduskan dengan darah Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan meninggalkan anak-anak-Mu. Kami perintahkan meninggalkan semua alat yang kami gunakan. Berkatilah kami semua Bapa, malaikat-malaikat-Mu bersama dengan seluruh alumni dan jemaat yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Lusa. Ya, baik Amang. Tadi saya sudah hubungin. Untuk Yohanes 15 ayat 1-8 Kak Grace yang akan bacakan, ayat 9-17 Bang Joko, ayat 18-27 Yohan. Jadi bisa langsung dari Kak Grace, Bang Joko, dan Yohan. Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih Kak Grace. Silakan Bang Joko. Ya, baik. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku
ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, terima kasih ya. Sungguh bersyukur kembali kita dapat belajar firman Tuhan. Sebelum saya membagikan, karena ini adalah bagian yang sangat terkenal, mungkin ada rekan-rekan mau berbagi? Ayat mana paling berkesan gitu, masing-masing bisa 1 menit, 2 menit? Boleh? Siapa mau berbagi? Silakan. Adakah? Silakan kalau ada. Bang Togi, saya lihat ada wajah Bang Togi tadi. Ada Bang Togi? Shalom. Ya, Oras Awang. Oras. Ya. Di awal-awal pelayanan di Saudi Arabia, Ya. ayat-ayat yang pertama khususnya pada saat kita seperti disconnected from the vine, itu dia interpretasikan sebagai salvation can be lost. Oke. So we were having this kind of discussion and debate. So, Ya. but the rest of the scripture is not teaching that way. That's why it's somehow controversy interpretation for this kind of teaching. So I argue with them that they should not interpret that way, but it is the work of
God the Father in order that we will bear much fruit. Ya. Ya, betul. Jadi itu kalau pertanyaan nanti kita bahas ya. Ya kan? Ini bentuk pertanyaan atau sharing? Sharing dulu apa yang diperoleh. Habis ini ada tanya jawab kan, Bu Lusa kan? Ya. Dan sebentar itu akan saya bahas, Bang Togi. Ya. Ada yang mau membagikan? Rekan alumni mau berbagi, mungkin ayat terkesan ini saya dapat berkat. Jadi supaya tidak one way. Ayat berapa, kalimat apa gitu. Silakan. Kalau saya seperti yang tadi saya sharingkan nama ayat 4 itu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagi saya itu sangat berkesan dan jadi buah itu akan terjadi kalau kita tinggal di dalam Allah. Ya, itu juga salah satu yang saya bahas. Ya, terima kasih. Jadi di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa buah bukanlah tujuan. Ya kan? Buah bukan tujuan. Betapa menyedihkan ketika alumni berusaha untuk berbuah, tapi dalam kenyataannya dia KTP. Ya kan? Dia nggak bisa. Maka dikatakan sama seperti pohon, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Lusa, kita hanya bisa berbuah apabila tinggal melekat. Makanya salah satu perintah di sini adalah tinggallah di dalam aku. Ayat 4. Jadi kalau dalam pasal 14 sangat kuat teologi kristologinya, pasal 15 ini sangat kuat teologi relationship-nya. Jangan bicara Kristen KTP. Jangan bicara Kristen rutinitas. Nggak masuk. Ya, ada lagi? Joko Bang. Silakan. Saya baca yang ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kadang-kadang gini, yang saya tangkap ini misalnya ya, konteks yang berkat yang saya dapatkan itu adalah bahwa kita bukan dari dunia. Karena itu kita makhluk yang berbeda dengan dunia. Kita punya satu kesimpulan yang sama bahwa memang antara kita, yaitu orang yang sudah percaya gitu ya, dengan dunia itu sangat berbeda jauh. Bukan abu-abu, tapi antara terang dan gelap. Terang tidak bisa memahami, gelap tidak bisa memahami terang. Gelap menganggap terang sebagai musuh gitu ya. Jadi makanya saya pikir, oh iya ya. Jadi maknanya itu, we are the two entirely different species, different environment. Kira-kira gitu Bang. Itu aja Bang. Ya. Dan kita dibedakan bukan karena pernyataan kita. Ingat itu. Kita dibedakan juga karena relasi kita dengan
pokok anggur. Alumni di kantor, alumni di perusahaan manapun, alumni di RT RW manapun, bukan self introduction. Makanya Yohanes 15 sangat kuat bicara relationship. Ada lagi? Silakan. Ya, saya Bang Mangapul. Ya. Makasih. Ya, ada dua hal. Pertama yang ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini saya mendapatkan ketika kita tidak bertumbuh, tidak berbuah, Allah memangkas seperti pohon anggur, jika tidak berbuah kan dipangkas. Ya, dipangkas itu mungkin kemalasan, ketidakmauan kita berrelasi dengan Tuhan, banyak hal lah yang sebagai ketidaktaatan. Dan Allah menginginkan bukan saja berbuah, tapi berbuah lebih banyak. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang di ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Ayat 8. Dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Tadi yang saling mengasihi di mana? Ayat 12, maaf. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini saya dapatkan ketika kita berbuah, satu hal lagi kita diminta Allah, Kristus, untuk kita saling mengasihi. Karena sangat penting sekali tubuh Kristus mungkin dirusak atau dipecah-pecah. Mungkin yang paling bahaya justru dari dalam, seperti itu. Mungkin dari eksternal ada, tapi ketika di dalam itu terpecah-pecah, ketika tidak saling mengasihi, itu lebih berbahaya dipecah-pecah oleh iblis. Begitu, Bang Mangapul. Terima kasih. Ya. Jadi Bambang bicara soal fellowship, ya, ikatan fellowship yang harus dijaga supaya kita tidak saling pecah. Ada satu orang lagi, silakan kalau ada. Ada? Enak sekali kan kalau kita sesama alumni, meskipun kita tidak on-site, bisa saling melihat, bisa saling menyapa, dan berbagi firman. Kalau ada satu orang lagi, saya persilakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, Yohanes pasal 14 sangat kuat ajaran kristologinya. Salah satu yang kita angkat adalah Tuhan Yesus menegaskan bahwa siapa melihat dia melihat Bapa, menerima dia menerima Bapa, jangan pernah pisahkan Yesus dengan Bapa. Tapi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Yesus adalah yang di kayu salib, disalibkan. Bapa nggak pernah disalibkan. Jadi beberapa pendeta mengajarkan ajaran bidat. Bapa itu Yesus, Yesus itu roh. Itu nggak benar. Ya. Nah, kalau ini udah jelas bagi kita alumni, maka hal yang kedua harus jelas juga adalah apa? Relasi antara Yesus dengan Bapa yang begitu kuat dimulai menjadi dasar relasi Yesus dengan orang percaya. Dalam hal ini murid-murid. Makanya tadi dikatakan ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ada beberapa hal penting di sini. Antara pokok anggur dan pemiliknya tidak bisa dipisahkan.
demikian juga Yesus Kristus. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Lalu kemudian juga pernyataan yang benar. Ini kembali menegaskan bagaimana umat Allah di Perjanjian Lama Israel gagal sebagai pokok anggur. Jadi itulah yang kita lihat misalnya dalam Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 menegaskan Yesus atau Bapa menanti-nantikan buah pohon yang manis, tapi hasilnya adalah yang asam. Padahal segala sesuatu sudah dikerjakan. Yesaya 5. Aku hendak menyanyikan tentang kekasihku. Ya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Ayat 2. Ia mencangkul, membuang batu-batu, menanami dengan pokok anggur pilihan, mendirikan sebuah menara jaga di tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu, ayat 2b, dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Mari kita ingat rekan-rekan alumni, Bapa Sorgawi kita menantikan buah manis dari Anda dan saya semua. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini, di mana banyak masalah, bahkan nyawa terancam, tapi kita dijaga. Maka Tuhan punya maksud yang mulia buat saudara dan saya. Meminjam istilah Rasul Paulus, mana yang aku pilih aku tidak tahu. Kalau begitu yang memilih siapa? Tuhan memilih buat saya. Maka dia berkata, dalam hal ini taulah aku bahwa aku masih perlu tinggal di dunia ini karena kalian, supaya hidupku berbuah. Dia berkata, jikalau aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalimat yang sama diangkat Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 itu. Itulah Yesaya pasal 5 yang gagal. Ayat 3, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ayat 4, apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Itulah Yesaya pasalnya yang ke-5. Lalu bisa juga kita baca dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Yeremia pasal 2 ayat 21 itu juga mengenai pokok anggur yang gagal itu. Yeremia 2:21 saya baca, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Menyedihkan ya. Yeremia 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Ya dipilih. Tetapi dalam kenyataannya, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Nah, kegagalan umat tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Saya ulangi, kegagalan umat tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Ayub berkata, aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Yesus tampil berkata, akulah pokok anggur yang benar. Begitulah relasinya. Dan dia datang ke dalam dunia, benar-benar ingin memuaskan hati Bapanya.
dengan segala ketaatan, taat sampai mati. Itulah yang kita lihat. Nah, setelah ini jelas, relasi yang sangat kuat, intimacy between Jesus and the Father, ini yang saya tunjukkan kepada kita. Profesor D.A. Carson berkata, dari sini Tuhan Yesus membuat dasar fondasi yang penting. Bagaimana Yesus berelasi dengan gerejanya, orang percaya, saudara dan saya. Saya ulangi. Dari relasinya dengan Bapaknya yang tidak dapat dipisahkan, itu menjadi dasar yang sangat kuat antara Yesus dengan rasul-rasul. Saya baca beberapa kutipan yang dia tulis di sini buat kita. The intimacy between Jesus Christ and the believer is the intimacy parallel in some respects by the intimacy between Jesus and his Father. Luar biasa itu. Itulah sebabnya nanti kita baca di dalam ayat 9 sampai 11. Kita baca 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Ayat ini sering kita dengar, tapi kita menghayati enggak? Betapa luar biasanya ayat ini. The quality that the Father gives to Jesus, the same quality Jesus gives to the believers. Wow. Yesus tidak mengurangi kasih kepada orang percaya, kepada rasul-rasul sebagai perwakilan yang diterimanya dari Bapaknya. Inilah yang dikatakan Profesor D.A. Carson dalam khusus pembahasan The Farewell Discourse and Final Prayer of Jesus, John 14-17. Tapi kita sampai 16 saja bahasnya. Lalu kemudian saya ambil kutipan lain lagi, begitu relasi yang sangat kuat ini. Ya. Dia berkata di sini, as Jesus is the object of the Father's love, so the believer is the object of Jesus' love. Sama seperti Yesus menjadi objek kasih Bapa, demikian persis orang-orang percaya menjadi objek kasih Yesus. Itu sebabnya setelah bagian pertama, relasi Yesus dengan Bapa sudah dibahas, maka bagian kedua, relasi Yesus dengan orang percaya. Ya. Kalau mau saya tunjukkan sebentar makalah saya tadi, ya. Kelihatan nggak, Luz? Kelihatan, Ama. Ya, jadi yang pertama, relasi Yesus dengan Bapa. Kristologi yang sangat kuat.
Yang kedua, relasi Tuhan Yesus dengan orang percaya. Itulah ayat 1 sampai ayat 8. Yang pertama dikatakan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, ya, menegaskan kepada perjanjian lama, Yesaya 5 dan 2, Yeremia 2. Yang kedua, orang percaya sebagai ranting-ranting. Bukan hanya ranting, tapi ranting-ranting. Ini menyatakan persekutuan yang menuntut relasi pribadi yang benar dengan Yesus. Di sini tidak dikenal alumni KTP. Tidak ada ya, alumni KTP. Setiap orang mesti berelasi. Berelasi yang hidup. Lalu, di sini dibahas juga tentang pentingnya buah. Tadi disinggung oleh Luce kan. Tapi, ini sebagai akibat, bukan tujuan. Tolong diperhatikan. Kamulah, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, kalian ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ya berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa itu buah? Seringkali orang bertanya, buah. Alkitab banyak bicara soal buah. Ada yang namanya buah roh. Ada yang namanya buah keselamatan. Ada yang namanya buah pertobatan. Saya ulangi. Alkitab bicara buah roh, Galatia 5. Juga buah pertobatan dan buah keselamatan. Itu yang dihotbahkan oleh Yohanes Pembaptis dalam Lukas. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya, bagi saudara alumni yang betul-betul sudah mengalami Yesus, yakin keselamatan, maka kerinduan membawa yang lain, siapa saja yang belum mengalami keselamatan harus disampaikan. Salah satu percakapan kami yang serius beberapa waktu yang lalu dalam sebuah grup, ini ada Bung Leonardo Siregar di sini atau Bung Gutur, adalah mengenai dia berkata, aku hanya mau yakin keselamatanku. Kalau orang lain, saya tidak mau menghakimi. Loh, kita berkata bukan soal menghakimi. Anda yakin enggak? Yohanes 14 ayat 6b. Bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kalau yakin, maka tidak bisa tidak. Harus membagikan. Lalu yang nomor 5. Pertanyaan tadi pada Togi tadi. Bagaimana memahami kata dipotong? Nah ini macam-macam ini. Benar tadi yang dikatakan Togi. Ada yang membahas ini sebagai keselamatan bisa hilang. Nah tapi saya tidak menganut ajaran keselamatan kita bisa hilang. Karena itu Profesor Carson memikirkan kemungkinan lain. Yaitu terjemahan airo Yunani atau airei dalam tulisannya di ayat ini. Dalam bahasa Yunani ditulis airei dari kata airo. Ya. Ini Yunani di tangan saya. Dari kata airo, airei. Itu bisa juga dipotong. Tapi bisa juga diangkat. Nah jadi dipotongnya setiap ranting pada aku yang tidak berbuah. Ya. Atau yang tidak berbuah diangkat, airei, lift up. Untuk apa? Katanya ini salah satu teknik. Kalau rantingnya turun, maka kemungkinan dia terhalangi menikmati energi matahari. Maka ketika diangkat, dia bisa menikmati matahari. Energi, maka dia bisa menghasilkan buah. Nah, ini salah satu kemungkinan
kalau kita mau melihat perumpamaan harus semua dimengerti bagian demi bagian. Meskipun saya tahu memahami perumpamaan tidak harus detail. Setiap perumpamaan punya 1-2 makna seringkali. Misalnya, ketika Tuhan memberi perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, pasti maksud Yesus bukan supaya kita juga bertindak tidak jujur. Ya dong, yang Lukas. Berapa utangmu? 100. Sekarang tulis. Kurangi. Kamu berapa? Segini, tulis. Lalu kemudian Tuhan memujinya dalam perumpamaan itu. Karena dia bertindak dengan bijaksana. Sebentar lagi aku mau dipecat. Kalau aku dipecat, aku matilah, nggak ada makananku. Maka supaya aku bisa dibantu orang-orang ini nanti kalau keluar. Maka aku buat cerdik begitu. Nah, dari perumpamaan itu yang dibahas bukan mari bohong-bohongan, bukan. Tapi supaya cerdik kita. Ketika mammon yang kita punya, ketika uang kita berlimpah di dunia ini, nggak bisa diandalkan, maka harus cerdik. Yang bisa kita andalkan bukan mammon, tapi Tuhan. Makanya ada kalimat, ikatlah persahabatan dengan mammon yang tidak jujur. Supaya ketika kamu meninggalkan dunia, kamu diterima dalam kemah abadi. Nah, jadi kalau kita melihat perumpamaan dengan cara begitu, pertama tetap kita tidak menerima, Bang Togi, bahwa bagian ini mengajarkan keselamatan bisa hilang. Saya kan masternya Yohanes, doktornya Yohanes. Tidak ada pengajaran seperti itu dalam Injil Yohanes. Kalau begitu, kemungkinan yang diberikan oleh Profesor Carson bisa dipikirkan bahwa kata airo, lift up, diangkat. Nah, dalam konteksnya ini kan berbuah kan? Maka yang tidak berbuah diangkat supaya dia mendapat energi dan berbuah. Yang sudah berbuah dibersihkan supaya lebih berbuah. Bagus ya? Dengan perkataan lain, kita lihat di sini apa? Setiap ranting nggak ada cerita nggak berbuah. Di dalam ayatnya yang kedua, yang tidak berbuah akan digarap oleh Tuhan Yesus sehingga dia berbuah. Yang sudah berbuah digarap juga sehingga dia lebih banyak berbuah. Dan ayat 8 bukan hanya berbuah atau lebih banyak berbuah. Boleh Bang Togi baca ayat 8? Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, luar biasa ya. Jadi kalau rekan-rekan alumni ya, pegang ini saja dalam Bible study kita sekarang udah mantap kali kurasa. Ya. Dalam relasi kita dengan Tuhan Yesus sebagai ranting-ranting, pegang teguh, syukuri. Tidak ada alasan tidak berbuah. Ya. Kalau kita memahami kata airei adalah diangkat, maka berbuah. Lalu yang berbuah dibersihkan lebih banyak berbuah. Lalu ayat 8, Tuhan menghendaki supaya semua kita bukan hanya berbuah, bukan hanya lebih banyak berbuah, tapi berbuah lebat. Dahsyat ya. Senang sekali saya melihat adik sayangku si Joko Tingkir ini. Udah lama nggak ketemu kita, Jok. Sehat ya? Togi, Joko itu kakakku, Togi. Anak kelompok kecil. Oh, ya. Iya. Biasa Jadi, di PMK, Pak. Sangat bersyukur melihat dia.
Sering ditunggu-tunggu sih, tapi sibuk dia keliling Indonesia. Jadi Jok, ingat Jok. Jangan kalau kita ambil ayatnya yang kedua di lift up, diangkat rantingnya, maka berbuah, lalu lebih dibersihkan, maka lebih banyak berbuah. Ayat 8, kerinduan Allah adalah supaya kita berbuah banyak. Karena dia berkata apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jikalau kamu berbuah banyak. Jangan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow. Jangan bicara murid Yesus kalau tidak berbuah. Ya. Itu enggak ada di dalam ajaran Yohanes 15. Betul enggak, Joko? Enggak ada. Kalau istilah orang Medan, Jok, mati kamus. Ibu Alfrida melotot dia melihatnya nih. Enggak ada cerita enggak berbuah, harus berbuah. Dan terus-menerus lebih banyak berbuah. Dan akhirnya apa? Berbuah lebat. Make it your goal. Make it your prayer. Make it your ambition to bear much fruits. Amin. Ya, apa tadi buah itu udah kita bahas tadi. Ya, buahnya itu buah-buah roh, buah keselamatan, buah pertobatan. Dan itulah yang langsung dibahas di bawah. Jadi yang ketiga, ya, kalau yang kedua relasi Yesus dengan gerejanya. Yang pertama relasi Yesus dengan Bapaknya. Yang ketiga relasi sesama orang percaya. Tentu yang didasari kepada Yesus. Itulah yang kita lihat yang ketiga di sini. Yang dimulai dasarnya dengan jadi 9 sampai 17 kita sekarang. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku. Ini imperatif. Remain in my love. Begitu juga di dalam ayat yang keempat. Tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam kasihku. Sekali lagi ya, ini kan sering kita baca Yohanes 15 ini. Kita mesti beri fokus khusus. Supaya kita gigitannya nyata. Jelas. Apa artinya tinggal dalam Tuhan? Nikmati kasihnya. Nikmati relasi yang intim tadi. Nikmati kuasanya. Nikmati. Ada beberapa teman kita yang kena COVID. Saya berkata, fokus sama Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan izinkan kamu dibawa sampai ke dekat-dekat maut. Supaya kamu makin fokus dengan Yesus. Kamu pasrah sampai kepada, ya Tuhan, kalau kau mau panggil, panggillah. Saya udah siap. Nah begitu siap, Tuhan berkata, enggak. Aku tetapkan, aku sambung hidupmu. Kau masih perlu di dunia ini. Begitu. Dan puji Tuhan, beberapa orang yang kita doakan, setelah dia pasrah sama Tuhan, akhirnya malah sembuh. Bukan satu, bukan dua. Banyak. Puji Tuhan, saya udah kasih tahu belum? 2 minggu lalu, badai itu mendekat ke Trinity. 12 orang terinfeksi. Saya berkata sama pimpinan, do the best, rawat dengan bagus. Tapi kalau udah sesak, suruh keluarga ambil, langsung dibawa ke rumah sakit. Saya tidak mau ada mayat di Trinity College. Di Trinity, STT Trinity. Lalu kita berkata, mari kita menangkan peperangan ini. Kita harus menang terhadap COVID. Puji Tuhan. Kemarin kita udah mulai kuliah. Mulai Senin. Semua sehat. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung dan mendoakan STT Trinity. Jadi apa yang mau kita katakan? Tuhan kita
dalam relasi kita yang intim dengannya, dia melakukan semua. Tinggal dalam kasihku, tinggal dalam kuasaku, tinggal dalam rencanaku. Puji Tuhan. Dan yang kedua tadi, ini yang kita bahas di sini. Bagaimana sesudah relasi kita dengan Yesus mantap, maka relasi kita dengan sesama mantap. Itulah yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11 ke bawah. Semuanya ini, ya, kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa itu? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Semua kita udah tahu ini. Kita harus saling mengasihi. Tapi mari kita ingat. Mengasihi ini, Tuhan Yesus bilang, dasarnya kasih Bapakku kepadaku. Dan kasih Bapakku kepadaku kuteruskan kepada kalian. Dan kalian harus saling meneruskan satu dengan yang lain. Dan dia berkata di Yohanes 13. Itulah bukti kamu benar-benar muridku. Karena apa? Di luar aku tidak mungkin bisa mengasihi seperti kasihku kepadamu. Itulah ayat yang terkenal itu. Yohanes 13 itu. Ya. Ayat 34, 35. Boleh Bambang baca? Yohanes 13, 34, 35. Ya. Yohanes 19 ayat 34 sampai 35. 13 ya. Oh sorry, maaf. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Luar biasa ya. Kiranya kita yang ada di Zoom ini, paling tidak sekarang kita bisa saling membangkitkan kasih kita kepada yang lain, saling mendoakan, saling memperhatikan. Dan dikatakan di sini apa? Perintah baru. Barunya di mana? Yaitu seperti aku mengasihi kamu. Dan itu juga yang dikatakan dalam pasal 15 ayat 13. Boleh Bang Togi dari Riyadh baca 15, 13. 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dia. Jadi jangan kita berhenti tahu saling mengasihi. Kita udah tahu sejak sekolah minggu. Tapi kasih yang konkret. Konkretnya seperti apa? Rela memberi. Memberi apa? Memberi yang terbaik. Seperti masuk ke nyawa. Luar biasa ya. Kalau teman-teman di masa COVID ini saling mendoakan, saling memperhatikan, saling meminjamkan uang, saling menolong apapun, itu biasa. Yang Tuhan minta itu bahkan apa? Nyawa. Puji Tuhan ya. Ibu Alfrida, kemarin setelah mulai kelas, saya tanyalah mereka. 10 menit kita sharing dulu. Kalian yang kena COVID ini, kalian sudah sembuh, tidak ada lagi gejala, apa perasaannya selama ini? Ada yang berkata, waduh udah takut, pikiran udah kemana-mana melayang-layang. Tapi ada yang berkata begini, kalau aku Pak, sangat terkesan dengan Bapak, perhatiannya, dengan Ibu, kami disuplai vitamin, kami disuplai obat-obat, kami semua, baru kami sadar, begitulah kasih Bapak pada kami. Ya, saya bilang,
terlambat kamu. Saya berkata kepada mereka, buat apa saya bikin STT kalau saya nggak mengasihi kamu? Terlambat kalian. Pantasan aja kalian seperti nggak suka kalau saya bentak. Justru saya bentak kalian supaya kalian bagus. Buat apa saya jauh-jauh ke Parapat ngajarin kalian? Buat apa saya berjam-jam duduk di Zoom mengajar kalian virtual? Nggak akan tambah gajiku. Mengajar saya 2 mata kuliah, tambah 3 mata kuliah, tambah 4 kuliah. Saya bilang itu karena mengasihi. Tapi puji Tuhan ya. Dalam segala kesempatan, Tuhan menyatakan kebaikannya. Blessing in disguise. Kasih. Dan Tuhan mengatakan, itulah ciri daripada murid Kristus. Kasih. Dan kemudian mari kita lihat. Kasih itu adalah perintah. Mari kita lihat itu. To love one another is imperative. Apa artinya teman-teman? Kita taat, kita diberkati. Kita tidak taat, ya kita berdosa. Itu yang dikatakan di sini kan. Dan perhatikan itu. Sama seperti dalam 14:21 sudah dikatakan itu. 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, 14:21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Jadi kasih itu imperatif. Kalau kita saling mengasihi, itu perintah Tuhan. Berarti apa? Kata Tuhan, kamu mengasihi aku kalau kamu taat. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus. Sama seperti aku menuruti perintah Bapakku. Itu ayat yang ke-10 tadi kan. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Teman-teman, sederhana kalimatnya tapi sangat dalam. Tolong dilihat itu. Pertama, tadi kita lihat. Dasar kasih Kristus kepada kita adalah kasih Bapa kepada Kristus. Tidak diturunkan. Lalu dasar ketaatan kita kepada Kristus juga dikatakan seperti ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Wow. Kalau udah begini berat ya. Karena apa? Kasih Kristus kepada Bapaknya itu seperti apa? Ya, setia sampai akhir. Luar biasa ya. Dasar kasih Kristus kepada Bapa menjadi kasih Kristus kepada kita orang percaya. Dan dia bilang, begitulah kita saling mengasihi. Lalu dia beri perintah. Kasihi satu dengan yang lain. Dan dia berkata apa? Dasar ketaatan Kristus kepada Bapa, begitulah juga ketaatan kita kepada Kristus. Saya ulangi baca ayat 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku. Dan tinggal dalam kasihnya. Lalu ayat 13. Seperti apa kasihmu itu Tuhan? Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Lalu kemudian dia berkata apa? Tuhan Yesus memberikan di sini panggilan khusus. Seakan-akan dirinya direndahkan atau diri kita dinaikkan. Itulah ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, Filos. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalimat ini juga misteri loh buat saya loh. Kasihku kepada kamu menjadikan aku mengangkat derajatmu jadi sahabat. Bukan lagi dulos, budak. Buktinya apa? Apa yang telah kudengar dari Bapakku, itu kusampaikan kepadamu. Wow. Agama-agama di bawah kolong langit semua percaya konsep Allah. Tapi mereka tahu nggak pikiran Allah? Nggak mungkin. Tapi di dalam kekristenan kita tahu nggak pikiran Allah? Ya. Karena Yesus berkata, apa yang kudengar dari Bapakku itulah yang kuajarkan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah tetap hidup. Itulah Yohanes 1:18. Tetapi yang tidak mungkin terjadi kita melihat Allah, mungkin terjadi ketika kita melihat Yesus. Wah, ini semua misteri nih. Puji Tuhan. Lalu kemudian dia berkata apa? Kalau kita sudah menjadi sahabat Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan sebagai bukti kasih kita kepadanya, maka mari kita ingat, kok bisa sih Tuhan aku diangkat jadi sahabatmu? Dia memberitahu rahasianya, ayat 16. Luce boleh baca 16? Hidupkan mic-nya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, luar biasa ya. Ini namanya untayan mata rantai kasih. Bapa mengasihi aku, kasih yang sama aku mengasihi kamu. Kasih yang sama kalian saling mengasihi. Aku menaati Bapakku, tunjukkan juga kamu menaati aku. Aku menyatakan kasihku kepada Bapakku melalui ketataanku. Begitu juga. Setiap kali kita alumni menaati perintah Bapa. Tidak korupsi. Tidak melakukan hal aneh. Tidak membuang-buang waktu. Tidak membuang karunia. Tidak membuang uang pemberian Tuhan. Kita melimpah banyak. Entah kita jutawan, entah miliarder. Gaya hidup kita tetap. Karena apa? Diberi banyak, dituntut banyak. Jadi jangan prinsipnya begini. Diberi banyak, dibelanjakan banyak. Jangan ya, itu bukan gaya hidup anak Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya melihat rekan-rekan alumni ini, makanya kalau rekan-rekan mendengar YouTube cari kerajaan Allah itu, saya berkata, seringkali alumni perkantas itu yang diperintahkan nggak dilakukan. Dia bilang mau cari uang. Tuhan nggak pernah perintahkan cari uang. Tapi kan perlu bang uang, perlu. Dan Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi ada juga alumni mencari kerajaan Allah sambil-sambilan. Waktu aktif kerja, nggak peduli pelayanan. Begitu mau pensiun, mulai sibuk cari pelayanan. STT. Kalau motivasinya bagus sih puji Tuhan. Tapi kalau motivasinya nggak bagus, misalnya di kantor udah nggak punya identitas, udah pensiun, maka harus tetap eksis di gereja. Kasihan deh lo. Berarti kamu memperalat pekerjaan Tuhan supaya kamu tetap eksis. Kasihan kamu, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Mendingan setelah pensiun, habiskan gajimu semua. Saya berkata sama orang, sampai kapan kamu cari duit? Uangmu 100 kali lipat, jauh lebih banyak dari uangku. Tapi ingat, saya tak pernah bangun satu hari selama hidup saya
untuk cari duit. Tidak pernah. Di perkantas pun saya bukan cari duit. Orang bilang setelah saya master, nanti mau pindah mana bang kerja? Di perkantas. Setelah doktor, mau kemana bang kerja? Di perkantas. Dalam hati saya ngeri banget mereka ini. Dikiranya perkantas itu kalau nggak ada gelarnya tetaplah di perkantas. Tuhan memanggil di perkantas. Kalau udah ada gelarnya, Tuhan memanggil ke gereja. Kasihan loh. Jangan gitu dong. Alkitab berkata, cari dahulu. Berarti bukan hanya mencari, tapi memprioritaskan. Dan memprioritaskannya sampai akhir hidup. Di sini saya melihat ada yang masih muda-muda ini. Mungkin umur kepala 2, kepala 3. Saya udah kepala 6, mau kepala 7. Saya bersaksi di hadapan kalian. Ayat ini sangat membakar hati saya. Makanya saya mencipta lagu, Tuhan Yesus ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus siapakah diri hamba, hingga kau rela mati bagiku. Kasih-Mu kepadaku Tuhan sampai Engkau mati. Tuhan, tidak ada yang bisa kulakukan membalas kasih-Mu. Sekalipun satu-satunya dari kami satu opung turun-temurun. Buah pertama insinyur dari negeri. Kalau ini menyukakan hati-Mu, terimalah Tuhan. Itulah doaku. Makanya diciptakan lagi lagu yang lain lagi. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Tiada yang lebih berharga. Mungkin beberapa teman alumni tahu lagu-lagu saya cipta. Itu semua pengalaman, pergumulan. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Kekal tak binasa. Tadi saya baru menyelesaikan artikel untuk HUT Perkantas 50 tahun. Setelah saya flashback, saya keterlibatan saya di Perkantas mulai tahun 76. Berarti 45 tahun. Sebelum jadi staff, sesudah jadi staff, sesudah pimpinan cabang, sampai sekarang saya pegang alumni, akhirnya saya bikin kesimpulannya begini. Saya terharu dilibatkan Tuhan dalam pelayanan yang sangat mulia dan bernilai kekal ini. Teman-teman, jangan teman-teman pikir saya nggak ada lowongan bekerja di gereja tempat lain ya, di jabatan lain ya. Bung Leo masih dengar salah satu diskusi alumni kita yang mengaku-ngaku pendeta yang benar, hamba Tuhan yang benar. Dia berkata, Bang, aku kira tadinya abang seperti Pak Erastus. Aku kira abang seperti si X yang memimpin jemaat yang besar. Kalau abang mau sebenarnya pasti bisa itu. Loh, ini apa ini? Saya berkata memang saya tidak mau bikin jemaat besar kok. Itu penyangkalan diri buat saya. Sama seperti aku menaati Bapakku, demikian aku menyatakan kasihku kepadanya. Dia berkata, taati kalau kau mengasihi aku. Mari saling mendoakan. Saya mendoakan kalian, kalian mendoakan saya. Supaya setia sampai akhir. Kalau kalian selama ini tidak terlibat pekerjaan Tuhan, malam ini minta karunia Tuhan. Dia mengatakan di sini, tidak ada kasih yang terbesar
daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Itulah yang engkau dan saya ketahui dari firman-Nya. He died for you. He suffered for you. Dia menaiki bukit Golgota, tertatih-tatih, berdarah-darah demi engkau dan saya. Saya kan disertasinya Yohanes. Ayat-ayat Yohanes sangat membakar, mencabik-cabik jiwa saya. Dalam Yohanes 12:23 dia berkata apa? Telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Maksudnya apa? Mati. Bukan maksudnya dipermuliakan, dia diangkat jadi anak Allah, jadi hebat. Bukan. Telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan, artinya mati. Itu disertasi saya. Ya, konsep kemuliaan dalam Injil Yohanes. Memang dalam perjanjian lama konsep kemuliaan berarti majesty, greatness. Itu dia. Everything that attract people to him, to God. Itulah doksa, itulah kabot. Tapi di Yohanes sebaliknya. Kehinaan itulah, kematian itulah kemuliaan Yesus karena dia taat kepada Bapaknya. Dari mana kita tahu itu mati? Saya lawan beberapa pemikiran penulis Yohanes. Saya berkata, ayatnya jelas, Tuhan berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tetapi jikalau dia jatuh dan mati, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Saya waktu riset itu saya nangis. Secara sadar Tuhan Yesus mengantar nyawanya. Mati bagi engkau dan saya. Dan kalau kalian memahami Injil Yohanes, melihat emosi yang terkandung dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus mau dicengkeram, mau dibunuh. Dan ditunjukkan juga bagaimana orang-orang Yunani dari diaspora mau menyelamatkannya. Itulah awal dari Yohanes 12 itu. Dikatakan, coba kita lihat sebentar. Supaya kita lihat ini. Ya. Yohanes pasal 12, ya, ayatnya yang ke-19, maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri. Kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti Yesus. Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang Yunani. Lalu orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Begitu kepada Filipus. Tapi rupanya Filipus nggak punya nyali langsung memperjumpakan dengan Yesus. Filipus pergi beritahukan kepada Andreas. Maka Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Apa requestnya itu? Tidak dikasih tahu. Tetapi dari jawaban Yesus kita tahu. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Berarti kalau kita pahami dipermuliakan di sini sama dengan dia mau mati, berarti orang Yunani yang sudah mengetahui sejak pasal 11 Yesus mau dibunuh, maka mereka berpikir Yesus itu kan ahli hikmat. Kalau kalian nggak perlu Yesus, kami sangat memerlukan. Ibarat perusahaan, kami bajak Yesusmu itu. Kami kasih gaji tinggi. Kan sekarang alumni banyak begitu kan. Pindah-pindah kayak kutu loncat. Di mana gaji lebih menjanjikan. Prinsip apa yang dikatakan John Calvin tidak dimilikinya. John Calvin berkata apa? Tidak ada gaji, tidak ada posisi, tidak ada apapun yang sanggup memuaskan anak Tuhan. Kecuali dia tahu. Itulah panggilan Tuhan bagi dia. Di tempat itu, di posisi itu. It is not money oriented. No. Tetapi called person. Orang-orang yang terpanggil. Tuhan, kalau di sini tempatku, terpujilah Engkau. Saya tidak peduli di sini aku terkenal. Saya tidak peduli saya mendapat 1/5, 1/7.
Gak peduli. Tetapi saya ingin menaati perintah Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Maka di ayat 24 dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Jadi dengan perkataan lain saudaraku, Kristus di pasal 12 ada kesempatan melarikan diri dari panggilan untuk masuk kepada zona nyaman. Tapi dia berkata, no, saya mau setia. Saya mau taat kepada Bapakku. Itu adalah bukti kasihku. Maka sesudah Tuhan membahas di pasal 15 ini, supaya kita saling mengasihi, taat perintahnya, yang didasari kasih Yesus, yang didasari ketaatan Yesus kepada Bapa kita taat, maka kemudian dia berkata, kau sahabatku dan kau menjadi sahabatku bukan karena kamu, tapi aku yang memilih kamu jadi sahabatku. Wow, Joko, isn't it a privilege to be a friend of Jesus? Kita menyanyikan lagu, what a friend we have with Jesus. Wow. Coba Joko, kalau kau berteman sama Jokowi. Coba. Sekarang bukan Jokowi. Pencipta Jokowi memanggil kamu teman. Coba teman-teman. Kebenaran-kebenaran Alkitab itu, mari kita renungkan. Sampai membuat kita bisa loncat teriak. Wow. Yesus temanku. Kadang-kadang kita minder. Karena nggak pernah masuk TV. Saya kesal itu ketika orang berkata, sudah berapa alumni Perkantas yang sukses? Apa ukurannya? Sudah berapa alumni Perkantas yang masuk TV? Ya, kok begitu sih? Puji Tuhan. Kalau konsep relationship ini udah kuat sama kita, maka apa? Masuk bagian yang terakhir. Relasi kita dengan dunia. Satu kata kunci. Dia berkata apa? Di dunia ini kamu akan menderita. Tapi udah dikatakan. Barang siapa mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Boleh Mas Joko baca lagi? Ayat 18 sampai dengan ayat 20. Ya, ayat 18 sampai 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Ya, perhatikan itu. Dan kalau teman-teman mempelajari bahasa Yunani, ya di sini digunakan kata perfect, bukan? Jikalau mereka telah, dalam bahasa asli ini aorist tense. Mengatakan apa? Memang aniaya itu telah dialami Yesus. Dan masih akan dialami nanti naik di kayu salib. Setiap kali dia menggunakan kata telah, itu adalah terjemahan dari aorist tense, bukan perfect tense. Kalau belajar Yunani mengerti apa yang saya maksud. Jadi aorist tense itu adalah single action in the past. Ya, berarti dia telah mengalami aniaya. Aku sudah dianiaya, maka kamu juga akan dianiaya. Lalu dia berkata apa? Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, berarti ada juga yang telah. Meskipun dunia menolak, ada tetap yang taat. Itulah Yohanes pasal 1. Ada yang menolak, ada yang menerima. Setiap orang menerima diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Gitu? Nah, dikatakan di sini, apa yang kualami, itu akan kamu alami.
Jadi nggak ada yang perlu kita herankan kan ya. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita pasti mengalami penderitaan dalam berbagai macam bentuk. Kalau kita tidak melarikan diri. Kalau kita tetap taat, bisa penderitaan dalam bentuk ketaatan kita kepada panggilan kita. Bisa dalam penderitaan diolok orang, ditertawa orang. Karena gaya hidup kita yang sangat dianggap aneh oleh dunia ini. Bisa. Macam-macam penderitaan. Tetapi kita berkata, I am following the step of Jesus. Ayat 21 menghibur kita. Semuanya itu mereka lakukan terhadap kamu karena aku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak punya dalih kepada dosa mereka. Barang siapa membenci aku, dia membenci juga Bapakku. Lihat kristologinya di sini kembali. Filipus, engkau telah melihat aku. Kok kau cari lagi di mana Bapa? Tidak tahukah kamu Filipus, barang siapa melihat aku melihat Bapa? Nah di sini dikatakan apa? Barang siapa membenci aku, membenci Bapa. Saudaraku, tidak kebetulan kita tinggal di Indonesia yang mayoritas tidak percaya Yesus. Kalau kalian percaya Yohanes 14 ayat 6b, jangan kompromi. Hadirkan Yesus dalam dirimu, melalui kasihmu, melalui buahmu, dan berdoa supaya melalui hidupmu mereka boleh mengenal siapa Yesusmu. Kalau tidak mereka binasa. Kita tidak punya cara lain untuk mengkompromikan ajaran yang sangat eksklusif ini. Bolehkah saya mengulangi kalimat yang penting ini? Tolong teman-teman, doakan saya. Saling mendoakan. Terlalu sedikit teolog di Indonesia yang menerima eksklusivisme Kristus dan eksklusivisme kekristenan. Kalian mungkin masih ingat Yohanes Rahmat, pendeta GKI, dan salah satu dosen menonjol di STT Jakarta. Saya debat sama dia. Kami berulang-ulang bertarung. Saya berkata kita sama-sama meneliti Injil Yohanes. Injil Yohanes jelas mengajarkan eksklusivisme Kristus dan keunikan pesan Kristus Injil. Tahu nggak dia bilang apa? Aku tidak menganut itu. Bagi saya tidak ada itu keunikan Kristus. Dan juga tidak ada itu keunikan kekristenan. Leo, Gutur, masih ingat debat kita beberapa hari ini? Mereka berkata apa? Kita selamat, puji Tuhan kita percaya. Tapi saya tidak mau menghakimi orang lain. Masih ingat Leo? Buka dulu mic-mu dulu. Masih ingat Bang? Nah itu dia. Apa itu? Kalimat apa itu? Dia mengaku dia hamba Tuhan. Dia mengaku dia aktif. Makanya saya marah, saya keluarkan dia. Dan seluruh anggota grup ribut sedunia. Tahu nggak saya bilang apa? Kalau kamu minta paksa dia kembali boleh. Saya keluar. Saya tidak akan pernah izinkan seorang pun di depan mata saya melemahkan Injil Kristus. Akhirnya dia berkata apa? Pak Sagala, dia keluar, saya sedih. Tetapi abang bapak keluar, saya akan lebih sedih. Tetaplah di sana. Ya sudah. Saya berkata, pilih ajaran menjunjung tinggi Kristus, menjunjung tinggi kebenaran. Lalu, pilihlah yang benar siapa mau. Saya bilang semua saya lakukan bukan karena sentimen pribadi. Ya, jadi tolong Leo, kubaca kau hari ini masih terus debat sama dia kan? Iya, Jangan Bang. mau kompromi. Itu yang Iya, Bang. ketepatan kita bahas soalnya di dalam Yohanes 14. Itu juga kita bahas dalam Yohanes 15. Kasih kepada sesama. Rela sampai mati. Itulah teladan Yesus. Kalau kita mengasihi orang di luar sana, yang namanya si Zulkifli, yang namanya si Anwar, si Samsul, beritakanlah kabar baik. Salah satu sahabat saya waktu di UI, namanya Samsul, orang Padang asli, sahabat. Saya kadang-kadang dibonceng sama dia oleh dengan motornya. Tapi lebih sering dengan motor saya, kalau kami kerja praktek ke Cilegon.
atau ke mana begitu, ke perusahaan baja. Waktu dia bonceng saya peluk dari belakang, saya doakan. Tuhan, yang saya mau bukan kristenisasi. Yang saya mau supaya dia mengalami keselamatan. Puji Tuhan. Sekitar 3 tahun lalu kami ketemu di Pondok Indah. Dia berkata, Pul, doakan aku ya, supaya aku juga masuk surga. Teman-teman, kita mengerti nggak sih Injil? Kalau mengerti, jangan takut ditolak, difitnah, bahkan dibunuh. Ini yang dikatakan di sini. Tentu bukan masuk kita, Leo, membabi buta, kan? Enggak dong, bukan itu maksudnya. Jangan dikatakan kasih Allah tidak terbatas. Jadi pasti ada keselamatan cara. Loh, Allah yang mengasihi itu nggak bisa lagi ditawar. Sudah menyerahkan Yesus Kristus dimati di kayu salib. Itulah kalimat Yesus. Karena Allah begitu mengasihi si dunia sehingga diberikan anak tunggalnya. Supaya setiap orang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah itu sudah jelas Kristus mati. Jangan lagi ada mulut yang berkata kasih Allah begitu besar sehingga pemberkatan beda agama pun boleh. Loh, udah gila kamu ya? Kamu nggak ngerti Injil. Allah mengasihi, Kristus mati. Untuk dosa diampuni. Tapi ya sudah, ini kekacauan berteologi. Saya bersyukur saya bisa belajar teologi biblika setinggi-tingginya. Dan saya mengenal teologi liberal dan sejenisnya itu. Dan kita harus berpegang. Maka dikatakan di sini, kalau dunia sudah menolak saya, menolak kamu. Tapi ingat, kalau dunia menuruti perintahku, juga mengikuti firmanmu. Dengan perkataan lain, tetap ada yang mendengar. Dan jangan takut. Karena apa? Akhirnya, ayat 26-27, dijanjikan Roh Kudus. Roh Kudus nanti akan kita bahas pasal 16. Tolong lu saya baca 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Luar biasa ya. Nanti akan kita bahas Roh Kudus sesi yang terakhir, yang ketiga. Kiranya kita diberkati Tuhan melalui keempat hal ini. Pertama, the intimacy, relationship between Jesus and the Father. Yang kedua, the intimacy between the believers with Jesus. Yang ketiga, the intimacy, the bond of love among the believers. Yang keempat, relationship with the believers, the church, with the word. Yang dikatakan kata kunci, kalau dunia membenci saya, menolak saya, akan menolak kamu. Kalau dunia menerima saya, akan menerima kamu. Tapi jangan takut. Ada Roh Kudus yang membimbing, memberi hikmat, menguatkan. Amin. Saya kembalikan kepada Lusa. Amin. Terima kasih, Amang. Baiklah, rekan-rekan alumni semua, kita masuk sesi tanya jawab. Jadi bagi ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, berbagi, boleh langsung, boleh lewat chat, atau langsung raise hand ya. Jadi setuju saya. Teman-teman bukan hanya tanya jawab ya. Sharing boleh, sharing refleksi. Silakan. Pertanyaan ada ini, Bang. Bang, saya sangat setuju dengan keselamatan tidak bisa hilang. Pertanyaan saya, bagaimana dengan mereka yang sudah dibaptis dan kemudian jadi mualaf atau ateis? Bagaimana? Dengan mereka yang sudah dibaptis dan kemudian jadi mualaf atau ateis. Oh, jangan dilihat dari ukuran baptisan dong. Ya kan? Kalau orang telah meninggalkan keselamatannya, yang hilang. Tapi Alkitab, kalau kita konsisten dengan teologi pemilihan, maka teologi pemilihan yang dianut, dikembangkan oleh John Calvin, kemudian oleh Reform, tapi bermacam-macam aneka ragamnya. Salah satunya adalah Allah yang memilih untuk keselamatan dari awal, maka Allah akan menjaga dia sampai akhir. Itu juga ditegaskan dalam Yohanes 10. Tolong dibaca Lusa. Yohanes 10
Ayat yang ke-28. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya. Dan kalau kita baca doa Yesus sebelum ditangkap, Yohanes 17, itu juga doanya. No? Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26 itu doa Tuhan Yesus. Pertama, berdoa untuk dirinya dan pekerjaannya yang sudah selesai. Lalu yang kedua, dia berdoa untuk rasul-rasul. Lalu yang ketiga, dia berdoa untuk orang percaya. Jadi ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26, itu doanya bagi gereja. Itu mengharukan itu kan. Tolong kita baca, Luce boleh baca ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Wow, ayat ini pernah membuat saya meneteskan air mata. Perhatikan ini. Pasal 17 ini adalah pasal menit-menit sebelum Yesus menaiki kayu salib. Berarti apa yang di otak Tuhan Yesus mendekati salib? Engkau dan saya. Makanya bangun terus cintamu kepada Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka kau berikan kepadaku, Yohanes 10:28 tadi. Agar mereka, sorry ya, saya nggak suka kata memandang. Memandang itu apa itu? Sekilas kan. Ya, saya lebih suka menerjemahkan ini agar mereka mempelototi atau agar mereka menikmati kemuliaanku yang telah Kau berikan kepadaku. Nah, perhatikan, ini yang saya teliti di dalam disertasi saya. Which kind of glory? Yohanes 1:14 sudah dikatakan, kita telah melihat kemuliaannya. Kok ada lagi another glory? Ya, beda earthly glory. Selama Yesus di dunia ini, itu kemuliaan yang disebut earthly. Tetapi rupanya Yesus berkata, aku punya kemuliaan yang heavenly. Mereka belum melihat itu. Aku mau dimanapun aku berada, mereka berada. Supaya mereka menikmati kemuliaanku yang telah Kau berikan sebelum dunia ada. Wow, luar biasa itu. Ayat yang ke-26 itu juga kan. Aku memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Wow. Mungkin Bang Togi yang melotot ini, mungkin dia bilang, Lord Jesus, I wish to experience the heavenly glory. Maka Yesus berkata, well, come home. Ya, come home. Ya. Makanya sekarang kan banyak gereja yang berkata, sudah meninggal bukan sudah kembali ke rumah Bapa, sudah dimuliakan. Ya benar, teologianya benar. Karena apa? Kalau kita anak-anak Tuhan sudah dipanggil, itu berarti apa? Sudah mengalami ini, menikmati kemuliaan Bapa, the heavenly glory. Itu belum pernah kita nikmati. Ya, jadi saya menjawab pertanyaannya enggak, Lusa? Ya, Mang. Mungkin kalau yang ini, kalau yang saya tangkap ya, Mang, mungkin bukan orang yang mengaku cuma dibaptis waktu kecil gitu ya, atau yang sebenarnya tadinya kayaknya mengikut Yesus sungguh-sungguh tiba-tiba jadi ateis, yang kayak kata Mang itu kan ada juga teolog-teolog yang akhirnya berubah, tidak mengaku Yesus Tuhan. Nah itu bagaimana itu melihat mereka itu? Kalau saya lihatnya gini loh, semua ritualitas tidak sama dengan relasi. Ritualitas, belajar teologi, semua bisa lakukan. Waktu saya di Cambridge, saya mendengarkan orang-orang komunis juga belajar teologi supaya bisa merusak gereja dari dalam, punya posisi-posisi. Lalu ritualitas, baptisan, katekisasi, itu ritualitas juga. Makanya Yohanes 15 itu menuntut relationship, bukan ritualitas.
Makanya di Amerika ada sebuah gerakan, apa itu? Kristus tanpa gereja. Karena apa? Gereja telah membuat macam-macam keanehan, peraturan-peraturan. Ya. Church, apa itu disebut itu? Ada itu. Jadi saya tidak sedang mengatakan nggak perlu gereja, enggak. Tapi ngomong-ngomong ya Ibu Alfrida ya, sekarang kita ini sepertinya dipaksa nggak punya gereja kan? Yang penting kita berelasi dengan Kristus, betul nggak? Oh iya, coba. Sekarang ada ibadah virtual. Kalau ini berjalan 5, 6, 7 tahun lagi, apa yang terjadi? Gereja virtual. Ada gereja virtual kan? Apa artinya gereja virtual, Bang? Ya gereja virtual artinya apa? Semua hamba Tuhan yang benar bertemu dengan anak Tuhan yang benar. Disitulah pertemuannya. Kalian tidak akan membuka channel yang pendetanya ngaco. Nggak akan mau kalian karena nggak connect. Itu. Berarti bisa dibilang orang yang berubah iman atau berubah pemahamannya tentang Kristus itu bisa dikatakan orang yang sebenarnya relasinya hilang dengan Tuhan gitu ya, Bang ya. Kalau dari Yohanes 15. Jadi saya ngelihatnya gini. Supaya konsisten teologi keselamatan tidak bisa hilang. Orang Kristen sejati tidak akan pernah hilang keselamatan. Karena apa? Kembali ke Yohanes 10. Ya, Yohanes 10:28. Coba kita lihat ini. Apa dikatakan di sini? Ayatnya yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah itu dia. Kalau begitu pendeta itu gimana? Ya dia jadi pendeta kan belum tentu sudah ranting yang benar. Nah jadi saya melihatnya gini. Anak Tuhan yang benar, ibarat film Luce, jangan lihat hanya setengah filmnya. Iya dong, harus sampai di end. Sampai di end. Iya dong. Kalau nonton film, cuman nonton separuh, lalu pulang cerita ke suami, nanti dimarahin Hubert kamu. Mungkin itu hampir kalah itu. Hampir tergelincir namanya. Dulu kan. Jadi kalau Tuhan mengatakan apa? Dari buahnya kamu kenal pohonnya. Berarti apa? Anak Tuhan yang benar tidak mungkin mualaf. Itulah pengajaran Yohanes. Sekali lagi. Anak Tuhan yang benar tidak mungkin mualaf. Karena apa? Tuhan berkata kok, Bapakku lebih besar dari semua. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Pegang itu. Luce, kau kenal saya. Banyak orang memuji-muji saya. Saya bilang begini. Kalau kau tanya kenapa saya begini. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Kalian percaya nggak semua yang di Zoom ini? Saya makin kesini, hati saya makin menyala-nyala sama Tuhan. Makin menyala-nyala. Nggak ada ambisiku yang lain. Kecuali Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Tadi saya Bang Togi nangis-nangis saya ngajar di kelas. Tahu nggak kenapa? Karena saya sedang menceritakan misi ke desa-desa. Mulanya saya cerita gini Luce. Lihat itu Kak Lisda Pasaribu. Dia di pedalaman Kalimantan. Lalu dia pindah lagi ke pedalaman lagi. Tapi dia begitu ceria. Begitu sukacita. Karena apa? Ini Efesus ini. Kita lagi membahas Efesus bagian ketiga itu. Yang dikatakan supaya kamu memahami betapa lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus. Sekalipun melampaui. Nah kalau kalian sudah mengalami kasih Yesus. Jangan bicara honor. Jangan bicara fasilitas. Jangan bicara lain-lain. Terlalu kecil. Lihat Lisde. Begitu kan? Lalu saya cerita barusan saya terima WA dari Simuli, itu lulusan kita yang Mentawai. Dia bilang, Pak, boleh nggak kirim 5 mahasiswa praktek yang setahun atau alumni, supaya kami berbagi di semua pulau di Mentawai. Jangan hanya di Betaet. Wah, saya senang banget. Lalu
2 hari yang lalu saya terima dari Helda Siregar. Mungkin dia ikut di Zoom, kita nggak tahu. Dia berkata, Pak, tolong doakan, kami akan travel ke pedalaman-pedalaman Papua. Saya lupa desa-desanya, Yakuhimo, apa gitu ya. Nah, tolong didoakan. Saya berpikir apa Tuhan? Saya bersyukur kerinduan saya selama waktu mendirikan STT tahun 2011 didirikan, orang bilang sedeng, gila, aneh. Tapi sekarang udah terbukti. Kita sekarang punya alumni di desa-desa di Samosir. Kita punya alumni di desa-desa di Mentawai. Kita punya alumni di desa-desa di Papua. Dan Lisda berkata, nanti kalau ada udah tolong dikirim juga ke Kalimantan. Dan Joko, ingat baik-baik Joko, abangmu ini belum berubah fokusnya. Doakan terus. Dan apa yang mau kita lakukan? Semua mahasiswa kita dari awal sudah kita tegaskan. Visi kita, visi pedalaman. Jangan pernah berpikir ke kota. Kecuali jelas Tuhan panggil. Karena apa? Di kota pendeta menumpuk. Lihat itu. HKBP Jalan Jambu. Pendetanya 6. HKBP Tebet. Pendetanya 5 atau 6. Pendeta HKBP Rawamangun. Pendetanya 6. Tapi lihat. Di seluruh Cianjur mula-mula. Mereka tahu itu. Desa kami. Ada 14 gereja. Maka salah satu gereja di desa Bonandolok. Desa kami, desa Bapak. Sampai detik ini, selama saya hidup, belum pernah saya tahu ada pendeta di desa Bonandolok. Dan saya berkata, kalian harus ke sana. Dan Bambang tahu nggak? Joko tahu nggak? Sekarang kita kirim 3 alumni kita ke desa Bonandolok. Bukan 1, bukan 2, 3. Dan tadi, Togi, Leo, saya ditelepon kepala desa Bonandolok. Dia berkata, Amang, saya lihat ada lagi hamba Tuhan. Ada kepala desa, dia sebut satu kampung. Dia bilang sama saya, boleh nggak minta sama Mang Sagala, dikirim sama kami 1 mahasiswa itu, alumni itu. Di sini juga memerlukan. Lihat itu. Lihat itu Leonardo. Saya ditelepon kepala desa itu tadi. Jadi kalau ada di sini Pak Dubes, Johnny Sinaga, apa yang sedang kita lakukan dinanti oleh banyak orang. Karena apa Leo? Mahasiswa dan alumni kita dari awal sudah kita tegaskan. Bukan cari duit, tapi cari jiwa. Sekali lagi saya berkata, Bapak sudah tua, berangkat jam 3 pagi dari rumah, supaya bisa dapat pesawat, pagi-pagi dapat murah, langsung bisa ngajar efektif waktunya. Bukan untuk cari duit, tetapi cari jiwa. Harus melakukan itu. Tuhan tahu isi hatimu. Kalau kalian cari fasilitas, cari duit, maka kalian tidak dalam visi kita. Puji Tuhan. Beberapa pendeta seperti pendeta Paul Menpurba, HKI Silangit berkata apa? Amang, berapapun Amang kasih lulusan kalian atau pendeta praktek, saya sangat rindu. Terbuka tangan kami. Karena apa? Kami sudah melihat sangat beda mahasiswa praktek Trinity, apalagi lulusannya dengan yang lain. Disuruh sekolah minggu, terampil. Disuruh remaja, terampil. Bahkan opung-opung pun mereka terampil. Anak buahari baik kamu mengajari katanya. Bagaimana? Saya berkata Roh Kudus yang mengajari itu Amang. Mereka punya cinta dari Tuhan. Maka otomatis Roh membimbing mereka. Bagaimana membagi Kristus. Salah satu kemarin ada alumni kita Resti Borussia Sihombing yang di Bonandolok. Dia kirim foto. Dia berkata, Bapak, puji Tuhan. Hari ini saya mengunjungi opung yang umurnya sudah berapa ya? 88 tahun kalau nggak salah. Saya ajak dia nyanyi dari Bukwende. Matanya berbinar-binar. Wah, saya senang sekali. Kiranya kalau dia meninggalkan dunia ini. Dia sudah mengalami apa yang dikatakan Yohanes pasal 15 tadi. Kasih Allah tinggal dalam kasih-Mu.